pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada waktunya di mana kita terkejut mendengar justru pemimpin agama, orang yang kita anggap rohani, justru menentang firman Tuhan. Dan kita tahu juga Yesus disalibkan, kata firman Tuhan, karena para pemimpin agama pada waktu itu iri hati dan dengki kepada Yesus. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan ini sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang ajaib yang sebentar kami dengar. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah hati kami semua Tuhan, supaya kami tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh para pemimpin agama pada masa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jamah hati kami semua untuk menjadi orang yang taat akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, saudara sekalian, Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 21 ayat 15 dan 16.
15 dan 16. Demikian uji firman Tuhan. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dalam mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Amin. Saudara sekalian, saya sudah katakan tadi, kenapa para pemimpin agama, ahli Taurat, orang Farisi itu kemudian begitu benci kepada Yesus? Satu, karena uang. Yang mengikut Yesus itu sekitar 5.000 orang. Ikut dia kemana-mana. Ya, kalau mereka kasih persembahan, kalau sekarang katakanlah begitu ya. Kalau satu orang kasih 1.000 saja persembahannya, 1.000 rupiah maksud saya. Ya, kalau begitu 5.000 orang berapa persembahannya? 5 juta. Itu sudah banyak saudara sekalian. Untuk kami di Batam, itu sudah melebihi UMK Batam. Itu nomor satu. Yang kedua ialah Alkitab sendiri mengatakan bahwa imam besar katakan, lihat itu, seluruh dunia sudah ikut dia. Artinya kita sudah kehilangan pengikut. Itu saudara-saudara sekalian. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, bila di gerejamu atau di jemaatmu orang pergi meninggalkan engkau tolong jangan marah. Ya, periksa dua hal saja. Selama ini apakah engkau betul menyiapkan firman Tuhan yang engkau akan khotbahkan dengan serius? Nah, saya sudah puluhan tahun mengajar ilmu berkhotbah. Misalnya, salah satu yang terpenting yaitu apa? Baca teks itu sekurang-kurangnya 10 kali setiap hari. So, masih dengar saya? Baca teks itu dulu. Makan dulu roti itu sebelum engkau sajikan pada orang lain. Ya, karena engkau sudah merasa diri pintar, ya baca sepintar selalu, besok khotbahkan. Mana ada urapan Roh Kudus di situ? Engkau harus serius merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu, makan dulu roti itu, nanti baru hari Minggu besok engkau bagikan kepada orang lain. Itu yang sangat penting untuk saudara perhatikan. Yang kedua ialah apa? Kenapa mereka di sini jengkel? Karena apa? Anak-anak pun ikut memuji Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian apa yang terjadi pada sekitar tahun 2001, maaf. Sekitar tahun 1901 sampai 1906 di Azusa Street di Amerika Serikat, saudara sekalian. Terjadi kegerakan rohani di mana anak-anak pun tidak ada yang nangis kalau mereka bikin kebaktian. Itu terjadi selama 5 tahun, saudara sekalian. Terus menerus kegerakan rohani di situ. Dan saya ingatkan kepada kita sekarang. Sekarang pun bisa terjadi, di mana anak-anak pun bisa ikut menyanyi memuji Tuhan. Saya punya cucu juga yang senang memuji Tuhan. Walaupun umurnya masih muda, masih anak-anak, masih sejak dia mulai bisa nyanyi, dia suka nyanyi. Ya, bahkan dia suka ikut maminya untuk menjadi WL. Nah, saya kira bukan hanya karena dia cucu hamba Tuhan atau anak hamba Tuhan, tapi juga mari kita perhatikan hal ini baik-baik. Jadi mereka di sini marah karena mereka pada umumnya pemimpin itu di atas 70 tahun. Ya. Nah, sekarang mereka dengar anak-anak kecil menyanyi memuji Tuhan. Yesus itu umurnya baru 30 tahun. Jadi kejengkelan mereka tuh sebenarnya karena jenjang umur juga beda.
Oleh sebab itu, mari kita yang sudah tua seperti saya mulai menghargai hamba Tuhan yang masih muda kalau mereka dipakai oleh Tuhan. Jadi, kita belajar menghargai orang lain. Itu saja kuncinya. Jangan kita marah ketika melihat ada orang-orang muda sekarang, hamba-hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya justru bangga karena saya merasa bahwa waktu saya sudah tidak lama lagi, dan saya percaya bahwa umur saya juga sudah tidak segesit waktu saya masih muda. Itu sebabnya saya mengajak kita hari ini, mari kita belajar menghargai orang dan juga tahu menghormati Tuhan dalam segala bidang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, yang luar biasa. Hari ini kami mau diberkati lagi Tuhan dengan sikap hati yang berubah. Engkau katakan dalam Roma pasal 12 ayat 2, Engkau dapat mengubah, membaharui hati dan pikiran kami sehingga kami tahu menghormati orang lain walaupun orang itu masih jauh lebih muda daripada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.